Cara lengkap pembuatan kolam pemijahan ikan lele. Halo, selamat datang lagi sobat MTL Lele, kembali di channel kesayangan kita. Jangan lupa yang belum subscribe atau baru mampir langsung saja subscribe supaya lebih mendapatkan informasi terbaru dari channel kami ini. Karena di sini kita akan belajar terus mengenai lele. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pembuatan kolamnya ya. Langkah-langkahnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menentukan lahan yang strategis. Lahan yang strategis itu maksudnya terhindar dari banjir, bencana lain ataupun dari lingkungan seperti hama yang mengganggu atau merusak dari usaha pemijahan lele ini. Kemudian fasilitas yang tersedia harus kita perhatikan juga pada pembuatan kolam ini, yaitu adanya sumber air, bisa dari sumur bor ataupun sumber air yang tidak terindikasi dari obat-obatan yang berbahaya yang tentunya akan menghambat atau menggagalkan usaha kita dalam pemijahan ikan lele ini. Langkah selanjutnya kita harus menentukan jumlah kolam yang akan kita tentukan berkaitan dengan kapasitas seperti yang akan kita bahas di langkah berikutnya, yaitu menentukan ukuran kolam juga kita harus menentukan, kita akan bahas nanti. Kemudian setelah kita menentukan ukuran kolam, kapasitas yang akan kita isi untuk menampung bibit-bibit lele ini berapa sih dalam ukuran yang kita sediakan di kolam ini. Dapat dilihat di video kali ini lumayan banyak kita membuat kolamnya karena pada pemijahan di MTL Lele Farm ini khusus untuk pemijahan kita berkapasitas kurang lebih 80.000 sampai 100.000. Kemudian peralatan yang digunakan kita harus juga siap dalam pembuatan kolam ini. Tentunya yang pertama tadi yang belum disebutkan yaitu membuat kotakan kolam seperti batako atau bata biasa atau menggunakan bambu-bambu itu sesuai dengan modal dan sesuai dengan kemampuan dari sobat MTL Lele. Di situ juga terdapat kekurangan dan kelebihannya berkaitan dengan modal dan caranya. Dan pembuatan area pengambilan ikan seperti pada video ini terdapat adanya lubang-lubang yang lebih rendah daripada dataran lainnya itu untuk menyerok atau menyasar atau mengambil ikan yang akan diambil oleh pelanggan. Kemudian proses pemasangan harus rapi, ini berkaitan dengan adanya gerakan ikan nanti yang pada saat pengisian air di kolam ini akan merusak atau dapat juga merobek dari plastik yang kita gunakan. Proses pemasangan ini tentunya menggunakan peralatan yang terdapat di video kali ini. Bahan utama yang akan kita gunakan itu menggunakan plastik dengan berwarna hitam ini karena dengan ukuran sesuai dengan kolam. Ukuran kolam ini tadi kita belum sebutkan yaitu 4 meter kali 2 meter dengan kapasitas yang akan kita tampung di sini yaitu 8.000 sampai 10.000 ikan. Karena untuk pemijahannya kita menggunakan banyak indukan dan di situ terlihat juga kolam berukuran kecil itu tempat untuk indukannya nanti. Kemudian peralatan tambahan yang digunakan tentu saja tidak hanya menggunakan plastik ya sobat MTL Lele. Dalam pembuatan kolam ini kita juga harus menyiapkan peralatan tambahan yang sangat penting juga. Pada kolam ini itu ada kekurangannya karena pembuangannya itu masih menggunakan selang, tidak menggunakan paralon yang langsung dicabut. Itu sebenarnya juga sangat baik. Ini menggunakan inisiatif atau ide baru karena dataran yang digunakan di kolam ini itu miring. Nah, seperti pada gambar ini itu kan ada seperti tangga, jadi kolam itu tidak rata seluruhnya, namun ada ketinggian yang berbeda-beda sehingga pada saat menguras atau mengganti air dari kolam ini
dapat dilakukan dengan penyedotan menggunakan selang, tidak menggunakan mesin langsung ataupun menggunakan paralon. Kemudian peralatan yang dapat kita saksikan di sini tentu saja ada bambu. Bambu ini untuk mengaitkan atau mempererat plastik ke kolam atau kerangka kolam tembok ini supaya lebih rapi dan lebih kuat dalam menampung airnya. Kemudian ada golok untuk memotong plastik dan memotong dari bambunya ini supaya berukuran lebih kecil sehingga dapat merekatkan plastik ini di kolam. Kemudian ada selang untuk mengisi airnya, itu dari sumur bor langsung dari rumah. Kemudian peralatan lainnya yaitu seperti palu, lalu ada juga paku. Dan video kali ini kita melihat bahwa ada gubuk itu seperti tempat singgah yang kita buat untuk meneduh atau menyimpan pakan ataupun untuk bertemu atau berbincang-bincang negosiasi dengan pelanggan kita, sehingga lebih nyaman dan dapat melihat dari ketinggian bentuk kolam maupun bibit-bibit yang ada di kolam ini yang akan mereka pilih ataupun mereka beli. Kolam ini ada 8 kolam ini tentu saja jika diisi 10.000 kan 80.000, juga bisa lebih untuk penampungannya, untuk tampungan dari kolam ini. Kapasitas dari kolam ini bergantung juga nanti dengan hasil dari pemijahan yang dilakukan pada indukan yang dipijahkan. Nah, untuk kolam-kolam kecil ini untuk pemijahannya. Kemudian kita akan menyiapkan airnya. Air ini digunakan untuk proses pemijahan indukan dengan ijuk-ijuknya itu di kolam kecil sehingga dapat menghasilkan telur. Kemudian juga kita akan mengisi air ini ke kolam yang akan kita gunakan pada saat pemindahan telur dari kolam pemijahan itu ke kolam pembesaran atau setelah dilakukan pemijahan di malam hari yang selama 12 sampai 24 jam itu. Kemudian ijuk dipindah pada air yang akan kita aliri sebelumnya, karena lebih baik air itu sudah di tampungan karena untuk menetralkan baik dari plastik yang digunakan maupun dari hama ataupun penyakit-penyakit yang ada di airnya, sehingga akan bersifat netral airnya untuk kesiapan ataupun induk-induk dari pemijahan itu setelah dipijahkan dapat dipindah. Kemudian kesiapan juga untuk telur yang sudah menempel di ijuk itu, sehingga pada proses adanya perubahan dari telur menjadi ikan-ikan kecil itu dapat berlangsung dengan sehat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada pemijahan yang dilakukan oleh MTL Lele ini, pada 2 indukan ataupun 1 indukan itu rata-rata untuk 1 indukannya lebih dari 10.000, 20.000 sampai dengan 40.000. Namun jika telur atau indukannya itu bagus, jadi semua bahkan bisa lebih. Mungkin sobat MTL Lele lainnya yang sudah memulai usaha ini lebih berpengalaman lagi, boleh menyampaikan cara maupun triknya di kolom komentar. Ya, ini dapat dilihat juga kita pembuatannya tanggal 3 Desember, jadi belum lama. Kita memang memulai usaha pemijahan ini, namun sebelumnya sudah belajar pemijahan dengan media kolam yang seadanya, seperti menggunakan bambu, kayu yang kita rangkai menjadi kolam untuk pemijahan. Kemudian kita merambah lagi untuk melakukan ekspansi untuk
mendapatkan kecukupan dari bibit yang dipesan oleh pelanggan. Ketinggian air ini usahakan sampai 30 cm sehingga kita membuat kolam ini dengan ketinggian 50 cm atau setengah meter ya. Kemudian berikan empat dan air daun pepaya untuk menetralkan plastik karena plastik ini masih baru untuk meletakkan telurnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.